Apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata kereta api Erlangga, kereta ekonomi subsidi, kereta paling murah dari Jakarta ke Surabaya, atau kereta goib yang tiketnya susah didapat? Ya, semua pernyataan tersebut memang benar adanya di kereta api Erlangga. Tapi naik kereta ekonomi yang adu dengkul perjalanan 12 jam dari pagi sampai malam bareng sama temen-temen kayaknya bakalan seru dan gak akan capek sih. Dan siapa sangka kalau ternyata perjalanan yang penuh perjuangan ini malah mind blowing banget kejutannya. Yuk kita naik kereta api Erlangga bareng-bareng sama Om Sobarna, Mas Garda, Mas Dimas, Mas Adi Jasa, dan bestinya Mas Irja. Full trip dari Jakarta menuju Surabaya. Di video sebelumnya kita udah melakukan perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Ya karena kereta api Erlangga ini start dari Jakarta, makanya saya mesti berangkat pagi-pagi nih dari Bandung menuju Jakarta dengan kereta api Parahyangan. Sesampainya di stasiun Gambir, saya langsung menuju stasiun Pasar Senen dan kurang lebih perjalanan selama 15 menit dengan mobil. Akhirnya saya pun tiba di stasiun Pasar Senen, Kota Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, jumpa lagi bersama Nuno Trip. Alhamdulillah udah sampai Jakarta ya teman-teman. Setelah tadi kita naik kereta api Parahyangan dari Bandung menuju Gambir, dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Surabaya dengan kereta api PSO, kereta paling murah sejagat raya, yaitu kereta api Erlangga. Yang pasti ngetripnya rame-rame nih teman-teman tuh sama mereka tuh. Nah, nanti kita akan sedikit lebih dekat dengan mereka ya. Ini mereka masih sibuk kayaknya, itu sibuk entah ngomongin orang atau sibuk entah ngomongin apa-apa. Yuk, kita mau persiapan masuk ke dalam stasiun karena saat lagi keretanya akan diberangkatkan jam 9:15. Oke teman-teman, karena tadi RT-nya udah pada habis, kita coba pesenin aja deh. Ini ada makanan apa aja nih? Oh, ada pesanan tuh, macam-macam. Oke teman-teman, alhamdulillah udah beli perbekalan. Ini nasi box gitu, harganya 34.000 sudah termasuk. Tadi dapat bonus ayam fried chicken ya gitu teman-teman. Nanti buat makan siang daripada beli di kereta ya. Kalau dapat, kalau enggak kan masalah, perjalanan jauh soalnya. Yuk. Suasana pagi hari di stasiun Pasar Senen ya teman-teman, terpantau ramai sekali ya seperti biasa. Ya, mengingat di stasiun Pasar Senen ini kalau pagi hari itu ada beberapa kereta yang keberangkatannya itu dempet ya teman-teman, atau jaraknya itu dekatan gitu. Kayak ini misalkan kereta api Erlangga ini kan berangkatnya jam 9:15. Di belakang kereta api Erlangga ini ada kereta api Serayu Pagi, jadwal berangkatnya itu 9:30 teman-teman. Jadi terpaut sekitar 15 menitan aja. Mantap sih, stasiun Pasar Senen selalu ramai. Oke teman-teman, trip kali ini kita rame-rame ya teman-teman. Ada Om Sobarna, ada Mas Adi Jasa Yudi. Sudah lama kita tak berjumpa. Wih, dia ada orang jauh. HP baru. Syukuran HP baru. Ada Masda, halo Masda. Ya ampun. Akhirnya jumpa lagi, bingung cara nih piye. Tentengan. Aku juga bawa ini, tentengan sama. Mantap. Kita terakhir ketemu kapan ya? Ahuripan, setahun yang lalu ya? Lebih. Masya Allah. 2 tahun. Keren. Sehat terus sih Masda ini. Yuk kita menyehatkan badan. Siap. Ada kuncinya Cirebon. Yuk. Tiap kali saya ke Cirebon dia pasti marah-marah. Iya, cuma lewat mulu nih. HP baru.
Siap. Oke teman-teman, ini ada kereta Bengawan sama Erlangga nih, jadi satu nih di sini. Bengawan berangkatnya 8.55. Nah, ini malah lebih awal lagi nih teman-teman. Bengawan di sebelah sini jalurnya, Erlangga di sebelah sana. Masih ngantri lama ini teman-teman. Yuk, kita langsung masuk aja ya teman-teman sambil ini. Oke teman-teman, kita udah masuk di area penumpang ya, tapi ini kita mesti nyebrang dulu di jalur 3 ya teman-teman. Nah ini agak susahnya kalau kita naik dari stasiun Pasar Senen, ini mesti siapkan waktu yang cukup banyak ya teman-teman, karena dari pintu masuk menuju ke peron itu cukup jauh. Oke teman-teman, ini kita udah berada di tengah, ada di peron 3 sama peron 4 ya teman-teman. Nah di peron 3 ini udah tersedia kereta api Bengawan, berangkatnya jam 8.55 nih teman-teman. Ini keretanya sebelah sini, dan kita rencana akan naik dari peron 4 sebelah sini. Keretanya kebetulan belum datang ya teman-teman. Nah nih Erlangga, jam 9.15. Ini teman-teman, kalau mau naik kereta dari stasiun Pasar Senen itu usahakan datang itu jauh-jauh lebih awal ya teman. Karena dari pintu masuk menuju ke peron itu cukup ribet. Harus periksa tiket dulu di sebelah sana, terus nanti turun lagi ke sini, baru naik ke sini, baru nanti pemeriksaan tiketnya di sebelah sini teman-teman. Nah ini karena kita pakai face recognition, jadi langsung masuk aja, nggak perlu ngantri. Oke, sudah masuk. Nah. Oke teman-teman, ini kereta api Erlangganya udah ready ya di jalur 4. Nah, langsung diserbu penumpang nih teman-teman. Yang naik dari stasiun Pasar Senen ini banyak banget ya. Tuh. Sampai bejibun gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita di ekonomi 1 ya, paling depan. Nih kita dapat rangkaian K3 08527 Solo. K3 itu kelas ekonomi, 0 itu kereta berlokomotif, ditarik lokomotif. 85 adalah tahun pembuatan atau tahun dinas, dan 27 adalah nomor absennya. SLO itu Dipo Solo, jadi ini keretanya milik Dipo Solo ya teman-teman. Jadi ini adalah kereta ekonomi ke-27 yang mulai dinasnya pada tahun 1985 teman-teman. Nah itu, sebelah sana kereta api Bengawan diberangkatkan dari jalur 3 jurusan Purwosari Solo. Oke, kita naik ya teman-teman. Bismillah. Geser. Wih. Silakan. Misi Kita di kakak. belakang loko persis. Enak dong, nanti kedengeran suaranya. Iya. Tapi bukan puong ya. Sepanjang jalan malah harusnya jangan buang. jangan. Kan puong kan kebanggaan kalian semua. Enggak. Puong. Kebanggaan dia itu. HP favoritnya dia. Siap. Mau dirangkai dulu. Oke, rangkaiannya sudah terangkai di lokomotif ya teman-teman. Nih, lokomotifnya adalah seri CC 2017806 tipe induk CPN. Nah, penjelasannya seperti ini teman-teman. CC 201 itu nomor serinya ya. Kemudian 78 itu adalah tahun mulai dinas atau tahun pembuatan. 06 itu nomor absennya.
Jadi ini adalah lokomotif 201 ke 6 yang mulai dinasnya itu pada tahun pada tahun 1978 teman-teman. Tipe induk CPN itu Cipinang, Jakarta ya. Kayak gitu. Sip, mantap lah. Nih teman-teman, train marknya D. D ini tuh pertanda kalau kereta ini cuma bisa berjalan maksimal 90. Jadi kereta ini nggak bisa dibawa ngebut ya teman-teman. Kalau ngebut berbahaya. 39 ini itu berat kosong ya teman-teman, 39 ton. Terus kemudian 5 itu jenis boginya, jenis bogi K5. Kayak gitu. Nih buat kalian yang penasaran sama kode ini, penjelasannya kayak gitu tadi ya. Ya Pak, atas nama siapa? Ini. Oh Mas Irja. Ini Pak orangnya Pak. Ini Pak orangnya. Bener ya? Ya betul Pak, betul. Ini Pak orangnya Pak. Ya. Ya. Makasih ya Pak ya. Selamat. Ini bilang bos. Ini bilang bos. Apa ini Sarbomba ini? Tapi untungnya nggak yang besar. Jajah madep sini aja. Madep ini. Coba gini. Oke teman-teman, nih kita udah dapat kiriman Sarbomba ini teman-teman. Siapa ini yang ngirim nih? Mana fotonya Mas Irja lagi tuh, ya kan? Argo di Pangga lagi tuh. Ini fotonya Irja lagi naik di Pangga Luxury, pas bawa Sarbomba juga pula. Gak masuk akal. Ada kata-kata? Parah sih ini. Belum berangkat bro. Soalnya udah berangkat berangkat dulu. Berangkat. Tegal, Pemalang, Pekalongan, Weleri, Semarang, Poncol, Gerobok, Randu Blatung, Cepu, Bojonegoro. Oke teman-teman, kita udah sampai di percabangan stasiun Jatinegara ya. Ini jalur kereta api dari arah Manggarai ya teman-teman. Kita berjalan perlahan-lahan untuk berjalan langsung di stasiun Jatinegara. Stasiun Jatinegara. Ini merupakan stasiun transit ya teman-teman. Kalau kalian mau naik kereta api lanjut dengan kereta KRL, bisa turun di stasiun Jatinegara ini atau di stasiun Bekasi. Tapi kalau Bekasi kayaknya kejauhan, jadi mending di stasiun Jatinegara aja. Dan di stasiun Jatinegara ini ada beberapa KRL yang melayani ke beberapa tujuan ya teman-teman, yaitu ke arah mana? Ke arah Manggarai. Nanti di Manggarai kalau mau ke Bogor bisa transit di Manggarai, atau kalau mau ke arah Tangerang Kota bisa transit di stasiun Duri. Kalau mau ke arah Tangerang Selatan sampai Rangkas Bitung bisa transit di stasiun Tanah Abang. Dan untuk menuju ke stasiun-stasiun tadi, Manggarai, Tanah Abang, dan juga Duri, itu bisa naik KRL di stasiun Jatinegara ini teman-teman. By the way, banyak banget nih lerpen-lerpennya. Masya Allah, emang luar biasa ya stasiun Jatinegara ini. Tempat berkumpulnya para pecinta kereta api nih teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Tadi itu tepat ya teman-teman, jam 9:15 berangkat dari stasiun Pasar Senen. Dan kita juga udah berjalan langsung di stasiun Jatinegara. Alhamdulillah perjalanan di awal ini tepat waktu, dan semoga nanti kedepannya sampai di tujuan itu berjalan dengan lancar, nggak ada halangan ya teman-teman. Tapi walaupun ada halangan, semoga bisa
berjalan dengan sesuai rencana gitulah ya. Soalnya informasi terakhir di jalur yang terkena banjir kemarin di daerah Gerobokan sana itu masih masih ada gangguan gitu teman-teman. Tapi udah bisa dilewati. Kalau yang waktu itu kita naik kereta api Argo Bernanggrek kan keretanya memutar tuh lewat Madiun, jalurnya nggak bisa dilewatin. Tapi sekarang udah bisa dilewatin gitu teman-teman. Alhamdulillah. Ya paling telat-telatnya berapa menit gitu sih ya. Semoga nyampe Surabaya Pasar Turinya nggak telat terlalu parah gitu ya. Oke, untuk kereta api Erlangga ini melayani rute dari Pasar Senen menuju Surabaya Pasar Turi ya teman-teman. Lintas utara lewat Cirebon, Tegal, Semarang, Bojonegoro dan seterusnya. Nah, untuk kereta api Erlangga ini di sepanjang perjalanannya nanti kita akan disusul 4 kereta sekaligus teman-teman. Yang pertama kereta api Parahyangan di stasiun Cikarang, kemudian di stasiun Jatibarang nanti disusul kereta api Sembrani, lalu di stasiun Tanjung disusul kereta api Harina Pagi, dan yang terakhir di stasiun Semarang Concol nanti kita akan disusul oleh kereta Argo Merbabu teman-teman. Ya, inilah resiko naik kereta api kelas ekonomi ya teman-teman. Ya pasti ngalah gitu kan. Terlebih kereta ini kecepatan maksimalnya hanya 90 km per jam aja. Berbeda dengan kereta api yang lain, yang kereta bendera kelas yang tinggi-tinggi gitu, kecepatannya mencapai 120 km per jam gitu teman-teman. Ya wajar sih kalau kena susul gitu ya. Ya. Dan untuk tarif udah pasti ini adalah kereta api paling murah sejagat raya ya teman-teman. Cuma 104.000 aja kita bisa merasakan perjalanan full trip dari Surabaya menuju Jakarta maupun sebaliknya teman-teman. Adapun tarif parsial atau tarif tengah ya teman-teman, dari Jakarta ini menuju ke mana? Tegal Semarang ya. Tegal berapa? Tegal tuh 49.000. Dari Jakarta ke Tegal tuh 49.000. Kalau sampai Semarang sama 104 ya udah itu. Tapi kalau Semarang Surabayanya ya 49.000. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah Cirebon Semarang gitu 49 ya. Kayak gitu teman-teman. Ya murah meriah banget gitu kan. Siapa yang nggak tergiur gitu. Karena kereta api Erlangga ini masih mendapatkan subsidi pemerintah atau PSO ya teman-teman. Jadi ya wajar harganya murah dan pasti penumpangnya banyak banget dan bisa dibilang ini kereta war ya teman-teman. Untuk mendapatkan tiketnya ini cukup susah. Kalian harus benar-benar rencanakan jauh-jauh hari. Ini aja saya pesan tiketnya tuh kurang lebih hamin 30 hari ya teman-teman baru bisa mendapatkan tiketnya gitu. Kalau misalkan pesennya hamin seminggu tuh kadang juga udah pada penuh gitu kan. Ya resiko kereta kelas murah gitu kan. Andalan warga. Begitu teman-teman. Kita nikmati perjalanan siang hari ini menuju Surabaya ya. Suasana di kereta ekonomi 1 KA Erlangga ya teman-teman masih belum terlalu padat karena beberapa penumpang naiknya tidak dari stasiun Pasar Senen. Bisa jadi naiknya dari Bekasi atau dari Cikarang gitu ya teman-teman. Ini teman-teman lagi bercengkrama ini, lagi pada ngomongin orang ini. Ngomongin siapa ini? Adalah ya kadang tongkrongan laki-laki gitu ya. Ya perlu juga ngomongin orang. Kita nggak ngomongin orang, tapi lagi ngomongin teori konspirasi. Oh iya benar teori konspirasi. Sebenarnya gini, laki-laki tidak bercerita, tapi kita membicarakan rahasia dapur. Rahasia Dan itu kita bercerita kenapa ada orang ekonomi 8 di sini. Oh iya. Dibahas lagi. Perhiasannya baru. Sebenarnya kita semua di ekonomi 1 ya. Iya. Dia doang tamunya. Iya, setahu saya ini. Sebar baru booking kalian di Facebook. Gestar. Ngopi lah, ngopi. Sedang meratapi perjalanan kita 12 jam ke depan. 12 jam ke depan. Kursi tegak, dengkul mepet. Oke teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Cikarang dan di sini kita akan mendapatkan momen disusul kereta api Parahyangan relasi Gambir Bandung ya teman-teman. Nah ini kereta api Erlangganya berhenti di jalur 3 stasiun Cikarang. Nanti akan berjalan langsung kereta api kereta api Parahyangan ini di jalur itu tuh, jalur 5 tuh. Sinyalnya udah hijau teman-teman. Sinyalnya udah hijau. Nah, itu pertanda kereta api Parahyangannya sebentar lagi akan tiba dan berjalan langsung di stasiun Cikarang. Ada yang berjalan langsung nih teman-teman. Kereta api Argo Merbabu kayaknya. Dari Semarang Tawang Ganjakten jurusan Gambir. Oh Cakra Buana, sorry.
Cakrabuana dari Purwokerto, jurusan Gambir. Nah, tepat setelah kereta api Cakrabuana berjalan langsung, itu ada kereta api Parahyangan. Kereta api Parahyangan jurusan Bandung. Ini orangnya nih. Oh, udah dapat. Masih dapat sarapannya dia. Makasih. Dapat rezeki nggak boleh ditolak. Oh iya, siap bos, siap. Siap. Oh, nggak apa-apa, bisa makan aku. Tanpa keluar uang kan. Mantap. Oke teman-teman, kita udah diberangkatkan dari stasiun Cikarang. Nah, itu baru penyusulan pertama ya teman-teman. Nanti masih ada 3 penyusulan lagi di stasiun Jatibarang, Tanjung sama Semarang Ancol. By the way, Irja lagi sarapan. Makasih guys. Ini entah siapa yang ngasih ya, kalau kayak gini oke lah. Tapi kalau satu kerdus atau apa, nanti kita bagi-bagi ke penumpang lain aja. Iya, biar kamu bazir. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini POV duduk di kursi kelas ekonomi ya teman-teman. Ya namanya kelas ekonomi, jadi harus bersabar dan kuat-kuat ya teman-teman. Ini saya duduknya di kursi deret DE ya. Enaknya di deret DE itu nggak terlalu sumpek ya teman-teman. Tapi ini untuk jarak kursinya sebenarnya cukup ini ya, cukup enak kalau buat selonjoran gitu teman-teman. Nah, kalau depannya kosong itu bisa buat ditumpangin gini. Nah, cuman kalau mau ditumpangin ke atas gini, kakinya pastikan alas kaki dilepas ya teman-teman, biar nggak kotor ininya kursinya, kayak gitu. Nah, untuk fasilitasnya standar sih, ada colokan di sini, terus ada gantungan sama tempat plastik tempat sampah itu sebenarnya. Terus juga ada tirai. Nah, ini cuman saya model tirainya itu yang model tirai yang bukan selerekan gitu ya teman-teman. Gimana ya? Model tirai yang rawan nyangkut sebenarnya ini tuh. Saya kurang begitu suka sih tirai kayak gini. Mendingan tirai yang biasa yang ada relnya itu loh. Ini tuh kayak yang pakai tiang biasa, terus cuman ada pengaitnya gitu. Nah, kayak gini kan rawan macet gitu teman-teman. Kalau misalkan ada karatan dikit gitu, macet dan susah buat ditutup. Kayak gitu. Ya sudahlah, namanya juga kelas ekonomi, kita nggak bisa banyak komentar ya teman-teman. Gimana Om? So far so good? So far so good. So far so good. Masih jam segini pula ya? Kita lihat nanti. Atau mau turun Semarang aja? Oh enggak. Sayang Pak. Sayang. Siap. Mulai nanti mulai. Sumpah. Oke teman-teman, kita masuk stasiun Pegadaian Baru. Ini adalah salah satu stasiun yang terletak di Kabupaten Subang ya teman-teman. Ini stasiun Pegadaian Baru ini cukup banyak kereta yang berhenti di sini. Jadi untuk warga Subang yang mau naik kereta, paling dekat itu stasiun Pegadaian teman-teman. Waduh, Mbak gak bisa tahu ya ini dari siapa gitu? Nggak bisa tahu sih kan. Oh gitu, ada catatan tertentu mungkin? Catatannya ada. Oh iya ada ya? Salam dari fans Mas Irja ya. Oh, fansnya Mas Irja ya. Mas Irja itu yang ini Mbak? Iya yang ini. Terima kasih. Oh iya, makasih ya Mbak. Ja, angetan Ja. Coklat kesukaanmu kan? Batakmu nih. Makasih. Coklat Mas Ja, Choco Time. Jadi fashion Mas Irja. Oke teman-teman, ini Irja dapat bingkisan lagi. Totalnya ada berapa? 6 bantal. Lama-lama satu orang dapat satu ini. Luar biasa. Ya kita tunggu aja kejutan apa lagi habis ini. Oke teman-teman, kita berjalannya pelan-pelan nih. Ini curiga mau ada disusul lagi nih. Cileke. Bukannya Bukannya disusulnya tuh di Jatibarang ya?
Kalau Batavia sebenarnya tadi Aurgelis. Oh, Aurgelis, Batavia. Oh, Batavia ya. Wah, mantap banget Batavia. Tetap aja telat tergantung kantong waktunya. Belum beli tiket ya. Sebenarnya kota kesukaannya dia. Oke, ini kita sudah sampai di stasiun Cilegeh. Pertama kali aku belok jalur 1. Jalur 1 lah. Cilegeh. Tuh. Wah, peronnya jauh. Mundur apa ya? Oke, friends semuanya, kita sudah sampai di stasiun Cilegeh. Dan saat lagi kita akan disusul kereta api Batavia. Batavia ini kalau nggak salah jurusan Gambir mana ya? Gambir Jogja apa ya? Itulah teman-teman. Sinyalnya udah hijau. Tuh sebelah sana sudah hijau. Lari. Lari. Dapat lagi. Kalau yang dapetnya sama sekali kan? Ayam crispy sama nasi. Gak ada catatannya apa gitu kak? Catatannya buat mandi Mas Irja. Buat mandi. Ya ampun. Berapa kak? Tuh 2, 3, 4. Kurang 1 kan? Gokil. Makasih ya kak. Kasih. Buat mandi aja. Buat mandi. Buat mandi bang. 6. Masya Allah. Oke friends semuanya, saatnya kita toilet inspection ya. Nah kurang lebih seperti ini penampakan toilet dari kereta ekonomi 1 KA Erlangga ya. Sebelah sini ada cermin, ini ada toilet paper maksudnya, atau tisu gitu. Ini tempat sabun, sebelah sini ada wastafel, airnya selalu tersedia nih teman-teman. Mantap. Terus sini ada bidetnya, terus ini model toiletnya toilet duduk gitu ya teman-teman. Nah ini ada menggunakan toiletnya kayak gini, yang benar itu duduk, jangan jongkok, kayak gitu ya teman-teman. Ini pasang di situ. Di sini ada pegangannya. Di sebelah sini ada ini parfum ruangan gitu biar enggak sik. Begitu teman-teman. Sip. So far toiletnya cukup luas dan bersih ya teman-teman. Nyaman sih ini buat digunakan. Mantap. Oke teman-teman, saat lagi kita akan tiba di stasiun Jatibarang. Di stasiun Jatibarang ini adalah salah satu stasiun yang terletak di Kabupaten Indramayu yang lokasinya paling dekat dengan pusat kota Indramayu teman-teman. Ini kita udah masuk di area stasiun Jatibarang. Kita berhenti di stasiun Jatibarang cukup lama teman-teman karena kita bakalan disusul kereta api Sembrani dari Gambir tujuan Surabaya Pasar Turi teman-teman. Mantap. Stasiun Jatibarang. Berhentinya di jalur 1 ya teman-teman, karena kita akan disusul kereta api Sembrani yang nanti bakalan berjalan langsung di jalur 2 sebelah sono tuh. Yuk kita turun. Sembrani sebelum jam 7 udah nyampe Surabaya. Oke teman-teman, saat ini kita sudah sampai di stasiun Jatibarang. Di sini kereta api Erlangga berhenti di jalur 1. Sebelah sini nih jalur 1. Nah, kereta api Erlangga ini nantinya bakal disusul kereta api Sembrani di jalur 2 ini. Ini sama-sama dari Jakarta ke Surabaya Pasar Turi ya teman-teman, tapi beda kelasnya sangat jauh. Sembrani kelas eksekutif dan kecepatan maksimalnya 120 km per jam. Makanya biarpun berangkatnya lebih dulu Erlangga, tapi nyampenya lebih dulu Sembrani. Jauh banget selisihnya teman-teman.
Kayak gitu. Ya, kita bisa lihat perbandingannya ya, teman-teman. Ini aja kelas ekonomi dengan kecepatan maksimal 90 km per jam dan banyak sekali stasiun pemberhentian. Kalau Sembrani itu udah sampai 120 km per jam kecepatan maksimalnya. Juga stasiun pemberhentiannya lebih sedikit, teman-teman. Kayak gitu. Mas Da ngapain, Mas Da? Lihat HSG-nya. Kenapa HSG? Bawahnya 2.600 liter. Wow, itu cukup buat perjalanan full trip ya? Cukup dong. Kan loko itu maksimalnya 3.000. Dia bawa 2.600. Wah, udah 3/4 lebih berarti ya? Dalam? 3/4 lebih. Betul. Kita tunggu di susul kuda Sembrani. Siap. Oke teman-teman, ini tuh namanya wesel ya. Buat kalian yang belum tahu, barangkali ada yang belum tahu, ini tuh namanya wesel. Ini fungsinya untuk membelokkan jalur kereta api, teman-teman. Jadi wesel ini tuh terletak di ujung percabangan jalur kereta. Nah ini kayak gini kan, ada lidahnya seperti itu. Dia nanti di sebelah sana dia akan bercabang menjadi dua begitu, teman-teman. Nah itu ada yang lurus ke sana, ada yang belok ke sana. Nah untuk membelokkannya itu menggunakan ini, alat ini namanya wesel. Ini kebetulan weselnya menggunakan yang mekanik ya, teman-teman. Ini masih manual, jadi masih di tuasnya itu masih nanti diangkat, dipindahkan gitu, baru nanti bisa si wesel ini bergerak sesuai arahnya gitu, teman-teman. Ini kebetulan untuk wesel posisi seperti ini, dia akan mengarahkan lurus ke arah sana, teman-teman. Tuh. Kalau misalkan si lidah weselnya itu dirubah arahnya, di tuasnya itu ditarik ke arah sana, otomatis lidahnya akan geser ke kanan kita. Nah, itu nanti membuat kereta akan berbelok ke arah kanan, teman-teman. Ke arah kanan, arah sana ya, itu belok ke sana. Gitu, sedikit penjelasan tentang wesel. Oke teman-teman, sinyalnya udah hijau, pertanda saat lagi kereta api Sembrani akan melintas langsung di stasiun Jatibarang. Tuh, siap-siap nih keretanya ngebut nih. Oke teman-teman, kita udah diberangkatkan lagi dari stasiun Jatibarang ya. Jadi kita setelah disusul kereta api Sembrani, nggak lama kita diberangkatkan lagi dari stasiun Jatibarang. By the way, tadi pas kita lagi turun, ternyata dapat bingkisan lagi teman-teman tuh. Dapat 4 loh. Ini dapat apa aja nih? Yang dowernya aja 3. Terus ini yang original 1, 4. Mana ini udah diseduh semua lagi. Ya tuh. Sambalnya udah dicampur. Astaga, sambalnya udah dicampur. Ya opo iki? Nggak mampu bro. Dower? Mangan akeh ini papat. Wah, makin pinter ya. Micinya makin banyak, makin pinter berarti. Sekolah, mosok mie terus ini. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kota Cirebon. Perjalanan masih sangat jauh. Ini belum ada setengahnya malah. Kita akan lanjut di video part 2 ya. Karena nanti bakal ada kejutan yang benar-benar mind blowing dan pokoknya gitu deh. Ya, sebagai penumpang kereta api nggak akan menyangka bakalan dapat kejutan ini. So, kita ketemu di video part 2 ya. See you, assalamualaikum, bye-bye.